Ya, sementara itu BMKG menegaskan cuaca ekstrim masih mendominasi beberapa wilayah di Indonesia sepanjang penghujung tahun. BMKG memperingatkan sedikitnya 11 wilayah harus waspada akan kemunculan potensi bibit siklon. Ke-11 wilayah tersebar di hampir seluruh pantai selatan Indonesia. Di Sumatera, usai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, siklon juga akan menghantam Bengkulu dan Lampung. Di Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wilayah Bali, NTB, dan NTT juga harus waspada ancaman siklon baru. Lalu di wilayah timur, kewaspadaan juga harus ditingkatkan di wilayah Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Peringatan ini harus menjadi perhatian karena fenomena atmosfer tersebut dapat meningkatkan risiko bencana, mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gangguan transportasi. Pemirsa, banjir rob merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya, mulai dari kawasan Ancol, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok, hingga membuat kendaraan yang melintas tersendat. 04 Desember 2025, pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Akibat rob. Kawasan Ancol yang terdampak adalah kawasan Dermaga Marina. Sementara banjirop juga menggenangi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga membuat laju kendaraan terhambat. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjir rob di Jakarta Utara. Puncak banjir rob diprediksi hari ini. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5. Puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah. Dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Ya, hujan deras juga mengguyur Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan belasan rumah terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir juga mengakibatkan sepeda motor dan gerobak pedagang terbawa hanyut. Inilah detik-detik pemotor dan kendaraannya terbawa arus banjir yang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan korban yang terbawa banjir. Derasnya air membuat kendaraan roda 4 mogok di tengah jalan sehingga membuat pengendara terjebak di dalam mobil. Kejadian itu membuat warga yang berada di lokasi kejadian panik dan meminta pertolongan warga lainnya. Tak hanya itu, banjir juga membuat gerobak milik pedagang ikut terbawa hanyut derasnya arus banjir. Selain itu, hujan deras membuat belasan rumah yang berada di Kelurahan Selabatu terendam banjir setinggi setengah meter. Nggak ketahan, air dari belakang bisa langsung masuk. Terus dari depan juga masuk air. Airnya dari selokan atau dari mana? Selokan. Setinggi ini pernah nggak sebelumnya? Belum, baru hari ini banjir segini gitu kan. BPBD Kota Sukabumi terus memantau perkembangan banjir dan menghimbau warga untuk selalu waspada. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang. Akibatnya banjir lahar dingin terjadi hingga mengganggu aktivitas warga.
Kalilanang tambah merajalela. Ya, asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandangan terganggu. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. 5 Desember. Ya, salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang-Malang, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Sementara itu, warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang panik saat lava panas akibat erupsi Gunung Semeru memasuki pemukiman mereka. Ya, inilah detik-detik saat lava panas Gunung Semeru memasuki wilayah Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang panik mencoba menyelamatkan diri serta hewan ternak mereka. Masuk pemukiman. Usai banjir lahar, hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya jalur Lumajang Malang melalui jembatan Gladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi abu vulkanik hasil letusan sekunder. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung tinggi hingga membuat jarak pandang di sekitar jembatan Besuk Koboan atau Gladak Perak yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang terganggu akibat letusan sekunder Gunung Semeru Jumat siang. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Dikandani wong. Bahaya iku panas. Mau evakuasi mobil. Ayo cepat teko anu. Salah satu pengendara yang nekat melintas akhirnya menabrak bahu jembatan lantaran jarak pandang tertutup abu vulkanik. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai amplitudo maksimal 35 mm. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, akibat banjir lahar ini, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru, akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Koboan. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras membuat longsor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan 1 orang meninggal dunia seketika akibat tertimbun material tanah. Langsung habis ketemu mengkurap. Warga bahu-membahu mengevakuasi jasad Soeb yang tertimbun material longsor di dalam kandang ternaknya di Desa Telogosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat malam. Korban tertimbun longsor dari tebing di dekat rumahnya. Warga bersama perangkat desa, polisi, dan TNI berusaha menggali timbunan tanah dengan alat seadanya. Longsor terjadi akibat struktur tanah yang tidak kuat menahan derasnya air setelah diguyur hujan sejak siang hari.
Selain korban jiwa, seekor sapi milik Sueb juga ikut tertimbun dan ditemukan dalam kondisi hidup di lokasi kejadian. Umay Sueb, sapi, desa Purwosari, Bencana. Untuk petugas dari Polsek Nogojajar masih berjaga-jaga di bantu warga untuk antisipasi terjadinya longsor susulan. Usai dievakuasi, warga langsung bersiap untuk proses pemakaman. Sementara itu, petugas gabungan mengimbau warga agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bisa hujan deras selama sepekan menyebabkan banjir terjadi di beberapa daerah. Beberapa wilayah dilaporkan banjir dari Kabupaten Bandung hingga Malang. Banjir bandang membuat warga ketakutan, khususnya di Kampung Curugan, Desa Mukapayung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menyebabkan aliran sungai Cibitung Ciputri meluap. Bahkan derasnya air juga menyapu lahan persawahan warga yang berada di sisi sepanjang sungai. Tak hanya itu, sebuah lokasi wisata juga rusak disapu banjir bandang. Setelah kejadian, pengelola berusaha membersihkan kolam dari lumpur yang terbawa banjir. Tak hanya itu, pihak pengelola juga mengaku jika kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan juga hanyut. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan banjir terjadi di beberapa ruas jalan di kota Bandung, seperti perempatan Buah Batu Jalan BKR. Sejumlah kendaraan terpaksa memacu kendaraannya pelan akibat debit air yang masuk ke jalan. Kawasan Rawabogo, Ciparigi, Ciwidey, Kabupaten Bandung juga sempat terendam banjir akibat cuaca hujan yang turun terus-menerus. Seorang pemotor hanyut terbawa arus banjir yang deras saat menerjang banjir di Jalan Letjen S. Parman, Malang. Beruntung ia segera diselamatkan sejumlah warga yang berjaga di pinggir jalan. Tak lama berselang, satu unit motor juga ikut terbawa arus air hingga pemiliknya panik. Warga yang sudah bersiaga pun kembali menyelamatkan motor lalu menariknya ke pinggir agar tidak hilang ditelan arus. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis siang menyebabkan banjir di sejumlah titik termasuk di jalan protokol.